Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, kami akan membahas tentang pembelajaran konsumen dari kelompok 2 KB4 BMA yang beranggotakan dari 4 orang. Yang pertama, Sela Nuria Agustin. Yang kedua, Rani Wijayanti. Yang ketiga, Lailatul Rodiah. Dan yang keempat, Elsa Kartika Putri. Proses pembelajaran konsumen. Pembelajaran adalah hasil dari pemrosesan informasi secara sadar, tidak sadar, maupun tidak terfokus. Pembelajaran konsumen merupakan proses di mana individu memperoleh pengetahuan dan pengalaman dalam pembelian dan konsumsi yang diterapkan pada perilaku yang berhubungan di waktu yang akan datang. Kebanyakan pembelajaran konsumen diperoleh secara kebetulan, namun ada juga yang disengaja. Ada 4 elemen pembelajaran konsumen, yaitu 1. Motivasi, 2. Isyarat, 3. Respon, dan 4. Penguatan. Motivasi didasarkan pada kebutuhan dan sasaran. Motivasi berlaku sebagai pemacu pembelajaran. Contoh, pemain tenis yang baik terdorong untuk mempelajari semua mengenai tenis dan mereka akan mencari informasi mengenai harga, kualitas, dan karakteristik raket tenis. Isyarat merupakan stimulasi yang memberikan arah berbagai motif. Isyarat akan mengarahkan konsumen jika konsisten dengan harapan konsumen. Contoh, sebuah iklan untuk camp tenis dapat menjadi isyarat bagi penggemar tenis untuk melihat camp tersebut. Iklan tersebut merupakan isyarat dan stimulasi. Respon. Reaksi individu terhadap dorongan atau isyarat adalah bagaimana mereka berperilaku yang akan membentuk respon mereka. Contoh, banyak cara untuk menjawab kebutuhan untuk melakukan latihan fisik di samping bermain tenis. Isyarat memberikan respon yang akan dilakukan konsumen tergantung pada pembelajaran sebelumnya. Penguatan. Meningkatkan kemungkinan respon khusus akan terjadi di masa mendatang karena adanya berbagai isyarat atau stimuli khusus. Poin selanjutnya yaitu hubungan dengan perilaku konsumsi. Teori pembelajaran perilaku mengasumsikan bahwa pembelajaran terjadi kepada seseorang terhadap kejadian-kejadian di luar dirinya. Yang pertama ada classical conditioning, yaitu pembelajaran stimulus yang mengakibatkan respon tertentu dipasangkan dengan stimulus lain yang pada mulanya tidak menghasilkan respon bila berdiri sendiri. Kemudian ada pengulangan, yaitu efek conditioning akan meningkat setelah pengulangan beberapa kali. Hanya saja ada teori yang disebut dengan three-hit theory yang mengatakan bahwa pengulangan di atas 3 kali tidak akan menghasilkan efek conditioning, namun justru akan mengakibatkan advertising wear out atau kejenuhan dan menyebabkan hilangnya efek conditioning. Selanjutnya ada stimulus generalization. Stimulus generalization berhubungan dengan kecenderungan stimulus-stimulus yang berupa stimulus yang dikondisikan dan ditampilkan untuk menghasilkan respon yang serupa pula. Selanjutnya ada stimulus discrimination. Stimulus discrimination terjadi bila stimulus yang serupa dengan stimulus yang dikondisikan tidak diikuti oleh stimulus yang tidak dikondisikan. Yang terakhir ada instrumental conditioning, operant conditioning. Mazhab ini mengemukakan kepuasan dalam menggunakan atau mengonsumsi produk. Poin selanjutnya yaitu proses informasi dan pembelajaran kognitif. Yang dimaksud dengan proses informasi dan pembelajaran kognitif adalah cara konsumen menyimpan, mempertahankan, dan mengingat kembali informasi. Aspek yang pertama yaitu struktur ingatan, terdiri dari penyimpanan sensoris, penyimpanan jangka pendek, penyimpanan jangka panjang, yang terakhir pengulangan dan penyandingan. Aspek yang kedua yaitu penyimpanan.
Artinya, informasi disimpan dalam memori jangka panjang dengan dua cara. Yang pertama, menurut peristiwa, dan yang kedua, secara semantik. Informasi produk disimpan dalam ingatan cenderung berdasarkan merek. Selanjutnya adalah mengingat kembali, yang dimana proses untuk menemukan kembali informasi dari penyimpanan jangka panjang. Salah satunya adalah riset. Riset adalah kesanggupan unsur-unsur iklan yang tidak lazim untuk merangsang ingatan konsumen. Keterlibatan konsumen dan pembelajaran pasif. Yang pertama, pembelian dengan keterlibatan tinggi, diantaranya pembelian yang penting bagi konsumen atau dari sudut resiko yang dirasakan, dan menggerakkan pemecahan masalah atau pengelolaan informasi yang ekstensif. Yang kedua adalah pembelian dengan keterlibatan rendah, diantaranya pembelian yang tidak begitu penting bagi konsumen yang mempunyai keterkaitan kecil dan risiko yang dirasakan kecil. Di antaranya meliputi dua ukuran, yaitu ukuran pengenalan dan ingatan. Yang pertama adalah ukuran pengenalan, di mana konsumen ditunjukkan iklan dan apakah ia bisa mengingat beberapa hal yang menonjol. Yang kedua adalah ukuran ingatan, di mana konsumen apakah sudah membaca atau menonton. Demikian penjelasan mengenai pembelajaran konsumen. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.